Fir'aun berkata, "Wahai para pemimpin, tidak ada Tuhan yang kukenal untukmu selain diriku sendiri. Oleh karena itu, hai Haman, nyalakan aku, tempat pembakaran batu bata, dari tanah liat, dan bangunkan aku istana yang tinggi, agar aku bisa naik ke Dewa Musa, tetapi sejauh yang aku ketahui, aku pikir, Musa adalah pembohong." Surah Al-Qasas ayat 38. Termasuk ayat ini, nama Haman disebutkan di 6 tempat dalam Al-Quran. Nama Haman disebutkan dalam ayat ke-6 dan ke-8 Al-Qasas, dalam ayat ke-39 Al-Ankabut, dalam ayat 24 dan 26 dari Al-Mu'minun. Diinformasikan bahwa Haman adalah arsitek dari Fir'aun. Apakah orang bernama Haman benar-benar hidup? Apakah orang ini memiliki hubungan dengan Fir'aun? Apa yang diinformasikan oleh buku-buku sejarah kepada kita tentang masalah ini? Simbol orang Mesir kuno yang digunakan untuk menulis kata-kata disebut hieroglif. Orang Mesir kuno, Het, Maya dan Aztek biasa menggunakan tulisan hieroglif. Hieroglif adalah tulisan yang terdiri dari gambar dan tanda primitif yang mewakili gagasan tentang berbagai makhluk dan benda. Terlepas dari upaya memberikan makna yang tepat pada gambar, hieroglif adalah tulisan yang sangat kompleks. Sejarah dan bahasa Mesir berubah total dengan invasi Kekaisaran Roma. Roma mengembangkan sikap larangan terhadap agama Mesir kuno karena paganisme. Mereka menghancurkan kuil-kuil Mesir serta semua prasasti yang ada. Mereka melarang penggunaan tulisan hieroglif. Setelah tahun 300 Masehi, tulisan hieroglif dilupakan dan tidak ada lagi seorang pun yang dapat membaca tulisan ini. Ini berlanjut sampai abad ke-18, karena tidak ada yang tahu bahasa ini, tidak ada yang tahu tentang apa yang dikatakan oleh papirus dan tulisan Mesir. Hal ini berubah dengan kitab Batu Rosetta, yang ditemukan oleh seorang tentara Prancis yang sedang menggali tempat berlindung untuk dirinya sendiri selama invasi Mesir pada tahun 1799. Ciri khas kitab ini yang berbeda dari kitab suci lainnya adalah teks yang sama-sama ditulis, baik dalam hieroglif dan demotik, serta dalam bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani terkenal, kitab hieroglif diterjemahkan oleh seorang Prancis bernama Jean-François Champollion. Dengan cara ini, banyak pengetahuan tentang informasi Mesir kuno dan tentang Fir'aun diperoleh. Melalui decoding hieroglif, sepotong pengetahuan penting terungkap. Nama Haman memang disebutkan dalam prasasti Mesir. Nama ini disebut dalam sebuah monumen di Museum Hof di Wina. Prasasti yang sama ini juga menunjukkan hubungan dekat antara Haman dan Fir'aun. Ilmuwan Jerman, Walter Uresinski yang menganalisa kebudayaan Mesir kuno dan yang karyanya diterima sebagai mahakarya Atlas, menyatakan bahwa nama Haman disebutkan pada monumen Museum Hof dan pada monumen yang sama disebutkan hubungan dekat antara Haman dan Fir'aun. Walter Uresinski dan Herman Ranke, yang juga ahli sejarah Mesir kuno, menyebut Haman sebagai kepala pekerja tambang batu. Itu ditulis dalam bukunya yang berjudul Dictionary of People in the New Kingdom, yang disusun berdasarkan seluruh koleksi prasasti.
Ya, Haman adalah orang yang tinggal di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dia sangat dekat dengan Fir'aun dan dia sibuk dengan pekerjaan konstruksi. Ayat yang menginformasikan tentang permintaan Fir'aun kepada Haman tentang pembangunan menara, sangat sesuai dengan informasi arkeologi ini. Sekarang kami ingin mengajukan pertanyaan berikut. Nabi Muhammad SAW tidak tahu membaca dan menulis. Beliau tidak pernah membaca atau menulis satu baris pun. Namun, seseorang yang tinggal di Mesir kuno dan merupakan arsitek dan pendamping Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran dengan namanya. Penyebutan ini sepenuhnya sangat sesuai dengan temuan sejarah yang dibuat 200 tahun yang lalu. Sejarah memberitahu kita tentang seseorang bernama Haman, yang hidup pada periode yang sama dengan Fir'aun dan dia adalah arsitek sekaligus pendamping dari Fir'aun, dan dia sibuk dengan pekerjaan konstruksi. Bagaimana bisa dijelaskan bahwa Al-Quran secara ajaib menyebutkan beberapa informasi yang tidak dapat diketahui pada periode ketika ia diturunkan, dan bahwa informasi yang sama disebutkan dalam kitab suci Mesir kuno? Ini hanya dapat dijelaskan dengan fakta sebagai berikut. Al-Quran diturunkan oleh Allah, yang mengetahui apa yang tidak diketahui dan tidak terlihat. Itu adalah kitab dan firman-Nya.